Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ada semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita seperti biasa, ingin bertanya kabar pada bagaimana kabarnya pagi hari ini? Oke. Jadi pagi atau sore? Pagi. Oke, baik. Anak-anak semua, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mengajak anak-anak untuk berdoa. Memohon kepada Allah yang Maha Mulia, semoga pelajaran kita dimudahkan dan juga bermanfaat untuk kita bersama. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sekarang kita kembali ke pelajaran kita di halaman berapa, Bapak Ibu? 78. Tentang apa itu, Bapak Ibu? Tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan kita pada hari ini, siapa temannya yang tidak hadir? Oke, Mas Johan. Oke, Mas Johan, Mas Rosi dan Mbak Sri karena sakit ya? Iya. Oke, baik. Kita doakan semoga Mas Johan, Mas Rosi dan Mbak Sri segera sembuh. Baik. Kalau gitu, sebelum kita masuk kembali ke materinya, kita review dikit apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat pada sesi sebelumnya kita mempelajari tentang cara membuat kerangka cerita? Masih ingat? Ada berapa kemarin metodenya yang kita gunakan? Berapa? Kronologis, rentetan peristiwa, tindakan tokoh, terus apa lagi? Apa satu lagi? Urutan kejadian. Nah, itu adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat kerangka cerita. Kita sudah memperhatikannya di video sebelumnya. Oke, teman-teman semua, hari ini saya dan kita bersama akan membahas dan menganalisis isi kebahasaan novel. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja sebenarnya yang menjadi isi novel. Sudah siap semuanya? Oke. Baik, yang pertama kita lihat isi kebahasaan novel itu adalah apa di sana, Mbak Ija? Tema. Oke, tema. Yang kedua apa tadi? Oke, latar. Yang ketiga apa tadi? Penokohan. Oke, penokohan. Empat apa? Alur. Oke, alur. Yang kelima? Amanat. Terus yang ini. Jadi secara tidak langsung anak-anak semua, unsur dalam penulisan cerita, baik novel, cerpen atau yang lainnya, roman, bahkan yang lebih berwajib, unsur cerita-cerita fiksi selalu berisi 6 hal ini. Yang pertama, kita dapat menganalisis apa temanya. Yang kedua, kita dapat di mana latarnya. Kemudian siapa, bagaimana penokohannya, bagaimana alur ceritanya, apa amanat yang terkandung di dalam cerita tersebut. Kemudian sudut pandangnya dilihat dari mana. Dan yang terakhir adalah bagaimana gaya bahasanya. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Mbak Ziza. Asal usul ini danau apa namanya yang misalnya asal usul Danau Toba. Oke, bagus sekali. Sekarang siapa yang bisa sedikit kasih itu temanya tentang apa sih? Asal usul Danau Toba itu sejarah. Masuknya ke fiksi atau non fiksi ya? Fiksi. Oke. Baik, sekarang selain asal usul Danau Toba, novel apa lagi yang pernah kalian baca? Nggak ada. Novel apa kira-kira? Apa? A dan Z. Itu ceritanya tentang siapa? Siapa tokohnya? Abian dan Oke, Abian dan Zahra. Oke, saya belum baca, jadi saya tidak bisa mengenal. Sekarang siapa lagi? Mbak Karina pernah baca novel? Novel apa? Pulang pergi.
Sampai rumah apa dulu? Oke, pulang ini siapa yang nulis? Sergi. Oke, bagus sekali. Oke, anak-anak semua, kita pasti memiliki referensi berbagai novel yang kita baca, baik itu novel sejarah, novel fiksi, ilmiah. Jadi ketika kita menulis cerita atau menulis sebuah novel, kita akan selalu memulainya dari satu tema. Temanya tentang apa? Oke, sekarang kita lihat. Kita ambil salah satu contoh, misalnya novel yang paling terkenal di Indonesia yang paling kalian suka, Harry Potter. Oke, itu temanya tentang apa? Ciri-ciri salah satu cerita fantasi adalah ia tidak mungkin hadir di dunia nyata. Jadi ciri khas yang paling penting dari cerita fantasi, kalau dia ada di kehidupan nyata itu tidak mungkin. Orang terbang tanpa bantuan alat tidak mungkin. Pakai sapu lidi bisa terbang, manusia tidak ada, tapi di dunia fantasi itu bisa. Bahwa kupu-kupu bisa jadi elang dan lain-lain. Oke, yang pertama adalah temanya. Kemudian Harry Potter itu latarnya gimana? Oke, itu cerita penulisnya perempuan dari Inggris, latarnya itu di negara Inggris juga. Oke, itu tentang sebuah sekolah sihir bernama Hogwarts namanya. Nah, kalau teknis nanti bingung. Jadi latarnya di sebuah sekolah, terjadi di sebuah sekolah pakai asrama kayak pondok pesantren, tapi ini khusus sekolah tentang sihir. Nah, kemudian tokohnya siapa mbak? Sebut kira Hermione. Nah, oke. Yang ingat yang pernah nonton? Yang mana lagi? Ron. Nah, oke. Itu adalah penokohan. Nah, nantinya dalam penokohan ketika kita menganalisis ini, Harry Potter itu tokohnya kayak mana sih? Apakah dia penyabar dan lain sebagainya? Sementara Hermione apakah dia ambisius, cerdas dan lain sebagainya? Sementara Ron ini agak sedikit dibuat konyol dan lain sebagainya. Nah, membuat karakter menjadi konyol, menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi cerdik dan menjadi sabar, itu namanya penokohan. Paham kira-kira? Oke, itu namanya penokohan. Kemudian alurnya. Nah, alur itu apa kira-kira? Kita kemarin udah pernah belajar tentang alur. Bagaimana? Gimana? Jalannya cerita bagus sekali. Jadi bagaimana jalannya cerita? Alur sendiri dalam penulisan novel itu ada alur mundur. Jadi flashback. Tahu flashback? Ya, kalian pasti tahu itu mau bercerita ke masa lalu. Dan juga alur maju. Jadi alurnya maju, bercerita dari sekarang, terus besok, masa depan dan lain sebagainya. Terus alur maju mundur, pernah dengar? Jadi maju terus flashback dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa sebutannya. Itu alur. Kemudian amanatnya. Amanat itu apa? Pesan, bagus sekali. Jadi amanat cerita adalah pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau kepada kita. Terus sudut pandang. Oke, bagus sekali. Jadi sudut pandang itu bagaimana penulis menempatkan dirinya di dalam cerita. Apakah saya menggunakan sudut pandang orang pertama bahwa aku berjalan pada pagi itu dengan sinar matahari yang merah di langit kayak puisi atau kayak cerpen. Terus yang terakhir, apa itu yang terakhir? Gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu apa kira-kira? Siapa yang tahu gaya bahasa? Ini adalah ciri khas penulis. Penulis semuanya memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Oke, bunyi bahasa yang gaya bahasa adalah suatu corak pemilihan bahasa. Nah, kalau kalian menulis karya kalian itu anak-anak semua, Mbak Alma menulis karyanya, Mbak Rini menulis karyanya, Mbak Ica juga, Mbak Faza juga, Mbak Ziza juga, Mbak Rama, dan teman-teman yang lain menulis karyanya itu menggunakan gaya bahasa kalian masing-masing. Itu tidak bisa diikuti karena setiap orang memiliki keunikannya tersendiri dalam menulis dan menyampaikan gaya bahasanya. Oke, itu adalah cara kita Oke, sekarang kita kembali ke pelajaran kita. Kita dapat menganalisis novel apapun, judulnya, temanya, gaya penulisannya melalui 7 unsur ini. Yang pertama adalah temanya, kemudian latar belakangnya dan lain sebagainya, sampai kepada gaya bahasa pengarangnya. Nah, sampai di sini
Setelah kita melihat ini anak-anak semua, apa yang menurut kalian belum dipahami atau sesuatu yang ingin kalian tanyakan lebih lanjut? Silakan. Mbak Aziza? Oke, sudut pandang gimana? Gimana pertanyaannya? Silakan, Mbak. Cara menjelaskannya ini sudut pandang yang pertama sama sudut pandang yang lainnya itu. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana? Oke, sekarang pertanyaan ini saya lempar ke kelas. Siapa yang seperti tadi, aku berjalan di pagi hari ketika semuanya belum terbangun. Ternyata itu baru jam 4 pagi. Oke, siapa yang pernah baca novel seperti itu? Oke, Bang Harimah. Oke, bagus sekali. Jadi salah satu ciri bahwa novel menggunakan sudut pandang orang pertama adalah penulis menggunakan kata aku mewakili dirinya sendiri dan dia masuk di cerita. Di cerita, dia bisa saja jadi tokoh ceritanya. Jadi pemeran utama, jadi pemeran pembantu dan lain sebagainya. Tapi ia menggunakan kata aku, kata saya untuk membangun dunia ceritanya. Aku berjalan, aku merenung, aku menangis, aku bersedih, aku berpikir dan lain. Tapi dia bercerita dan menyapa pembaca itu menggunakan kata aku, saya dan lain sebagainya. Itu adalah sudut pandang orang pertama. Kemudian sudut pandang orang kedua. Nah ini jarang sekali digunakan. Sudut pandang ditiru oleh orang Jepang namanya Conan sang detektif, pernah dengar? Yang satu? Nah itu menggunakan sudut pandang orang kedua, bahwa tokoh utamanya itu bukanlah penulisnya. Oke, sekarang yang terakhir adalah yang paling umum, sudut pandang apa? Sudut pandang orang kedua. Jadi anggaplah pernah nonton wayang, dalangnya itu ikut dalam cerita, enggak? Nah itulah sudut pandang orang ketiga. Jadi si dalang itu terserah ini dibentukkan mesin kayak gini, tapi dia tetap di luar cerita. Jadi dia bisa menggunakan kata ini, dia matahari bersinar, isi hatinya gini dan lain sebagainya. Intinya ia menggunakan dirinya di luar cerita, tapi dia mengetahui seluruhnya cerita. Itu adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi sangat mudah untuk membedakannya ketika kalian membaca novel apapun itu, untuk menemukan bagaimana sudut pandang orang pertama digunakan, sudut pandang orang kedua digunakan, dan sudut pandang orang ketiga digunakan. Begitu kira-kira jawabannya. Cukup jelas atau ya? Oke, ada pertanyaan lain barangkali dari Mbak Dede mungkin? Oke, baik. Nampaknya setelah kita mempelajari tentang bagaimana menganalisis novel berdasarkan prinsip struktur itu, kita nampaknya insya Allah akan dengan mudah menganalisis novel apapun yang kita baca. Jadi baik novel fantasi, novel fiksi sejarah, novel romantis, novel apapun, dengan menggunakan tujuh unsur ini yang mudah dapat kita analisis novelnya. Oke, anak semua, nampaknya itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan sampai di sini, Mbak Dinda, Mbak Gaza, Mbak Ini, Mbak Harima? Cukup? Cukup. Oke, kira-kira dengan mempelajari ini apa manfaat yang bisa kita dapat? Oke, terus apa lagi? Bagus. Penyusun novel, mengetahui kebahasaan novel, dan yang terpenting cara kita untuk menganalisis dan mempelajari novel. Oke, itu adalah manfaat yang bisa kita petik. Oke, anak-anak semua, nampaknya itu saja yang bisa kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sastra termasuk juga dalam novel seperti ini, dalam puisi seperti ini, dalam penyelesaian cerpen adalah salah satu cara bagi kita untuk mempelajari dunia secara lebih mudah. Nah, kalian masih masuk ke dalam dunia cerita novel itu dan mengembangkan imajinasi kalian dan terbang kemana pun yang kalian inginkan dengan sastra. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan adalah asah terus keinginan kalian untuk belajar melalui apapun, yang salah satu cara terbaik untuk belajar tentang dunia ini kan melalui sastra, tentunya bisa membaca novel.
karena kalian tidak akan merasa dipaksa untuk belajar, namun melalui cerita-cerita yang dihadirkan di dalam novel itu, kalian dengan sendirinya akan mengerti bahwa bagaimana jalannya dunia dan lain sebagainya. Oke anak-anak semua, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita cukup bersama-sama pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.